merekam. Baik, selamat malam. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan proyek kami tentang statistika. Nah, di sini tabel statistika yang kami ambil adalah lalu lintas. Kita akan mulai dari deskriptif data. Deskriptif data akan dijelaskan oleh Ariel. Untuk saudara Ariel, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Jadi, deskriptif data adalah satu metode statistika yang digunakan untuk merangkum, mengorganisir, dan menggambarkan karakteristik dasar dari suatu himpunan data. Tujuan utama dari analisis deskriptif adalah untuk menyajikan dan menjelaskan data secara ringkas sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang distribusi, pola, dan sifat-sifat dasar dari data tersebut. Metode deskriptif membantu kita dalam menganalisis dan menggambarkan informasi dasar dari suatu data tes tanpa melakukan inferensi statistika atau membuat generalisasi ke populasi yang lebih besar. Oke, beberapa teknik yang kami sajikan yaitu ada mean, median, modus, variansi, standar variansi, dan kuartil. Bisa dilihat untuk dari yang berikut, tolong turun. Nah, berikut adalah rumus yang sudah diambil dari library dan hasilnya ada di bawah. Coba boleh turun. Oke, jadi semuanya masih berupa angka tanpa adanya gambar. Nah, untuk yang visualisasinya kita akan bahas di yang selanjutnya. Oke, masih boleh lanjut turun. Lanjut. Oke. Nah, untuk visualisasi yang pertama kita punya Blogspot. Nah, untuk pengertian awalnya kita bisa lihat dari gambar. Nah, jadi Blogspot atau juga disebut dengan diagram kotak adalah satu metode grafis untuk menyajikan distribusi data dan menggambarkan ringkasan statistik penting seperti kuartil, rentang, dan nilai-nilai ekstrim. Nah, Blogspot digunakan untuk memberikan gambaran visualisasi tentang sebaran data dan mengidentifikasi adanya pencicilan atau outliers. Outliers. Nah, yang seperti titik ini, nah itu adalah outliers. Oke. Nah, berikut adalah beberapa komponen utama dari Blogspot, yaitu kotak yang interquartile range, itu kotak. Nah, yang mewakili tentang antara kuartil pertama Q1, dan Q3. Nah, tinggi kotak menunjukkan interquartile range figure, yaitu rentang di mana sebagian besar data terletak. Oke, terus ada garis tengah atau median Q2, yang di tengah itu di antara garis dua biru. Terus ada whiskers, yaitu ada upper dan lower. Nah, itu adalah yang menghubungkan kotak-kotak ke nilai yang di luar kuartil. Oke, terus ada outliers yang tadi. Nah, itu nilai-nilai yang sudah ada di luar si whiskers. Oke, bisa kita lihat visualisasi datanya. Boleh turun. Nah, berikut adalah codingannya. Codingan dulu ya. Berikut adalah beberapa codingan untuk data yang akan dibandingkan. Oke, boleh turun. Turun lagi. Oke, sekarang ini adalah hasil visualisasi datanya untuk yang dibandingkan seperti nama jalan dan jumlah motor, dan selanjutnya lainnya. Oke. Saya itu sekian dari bagian saya. Boleh dilanjutkan ke Nopal Badri. Baik, terima kasih Ariel atas kesempatannya, atas penjelasannya juga. Baik, di bagian sini saya akan menjelaskan bagian histogram. Jadi, histogram itu adalah representasi visual dari distribusi frekuensi dari suatu data.
pada histogram data dibagi ke dalam interval, kelas, dan tinggi batang menunjukkan frekuensi atau jumlah data di setiap interval tersebut. Hal ini membantu kita memahami pola distribusi data dan melihat sebaran nilai-nilai secara grafis. Bisa dilihat di sini di dalam histogram ada mulai dari codingan baca data, habis itu ada bagian daftar kolom yang ingin diplot secara histogram, habis itu mulai dari tentukan jumlah kolom dan baris subplotnya dulu kita tentukan. Nah, baru dari situ mulai kita jelaskan bagian figur dan akses. Nah, di sini ada mulai perulangan karena histogram ini kita buat secara banyak aja sekaligus, jadi output-nya bisa langsung sekaligus muncul semua gitu kan. Nah, otomatis kita menggunakan perulangan di sini dengan kolom name yang ada di selected columns. Nah, dari situ tuh baru ada pilih subplot sesuai indeks, habis itu baru di sini ada buat histogram. Nah, habis itu baru di bawah ada bagian atur tampilan yang akan menunjukkan tampilan dari hasil akhir dari codingan yang sudah kita buat tadi. Nah, bisa dilihat di sini ada mulai dari histogramnya, mulai dari total mobil, total motor, habis itu bus sama truk, habis itu ada heatwaves, gaps, ada 85 p speed kilometer per jam, habis itu ada average speed sama okupansi. Oke, habis itu kita masuk ke bagian tabel 2 dimensi. Nah, tabel 2 dimensi sendiri adalah kumpulan data yang disusun dalam baris dan kolom. Setiap baris mewakili suatu observasi atau entitas, sementara kolom-kolom menyajikan atribut atau variabel yang diukur. Tabel ini membantu dalam menyusun dan memahami data dengan cara yang terstruktur, memudahkan analisis dan interpretasi. Nah, kita mulai di sini kita langsung saja masuk ke bagian codingannya. Di codingannya ada mulai dari baca dataset, habis itu juga ada kita bagian dari pilih kolom. Di ini nih kolom-kolom yang bakalan dijadikan ke tabel 2 dimensi. Habis itu indeksnya itu kita set ke nama jalan aja. Nah, dari sini baru kita masukkan juga judul tabelnya tentang tabel ini nih. Nah, habis itu baru kita konversi data frame menjadi tabel dalam bentuk teks. Habis itu baru kita mulai tampilkan judulnya, habis itu baru kita tampilkan tabel dalam bentuk teks. Nah, output-nya adalah seperti ini. Oke, ini adalah output dari tabel 2 dimensi. Baik, setelah itu kita masuk ke bagian heat map. Untuk bagian heat map saya serahkan kepada saudara Naufal Zaki. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih saudara Nopal Fajri. Untuk heatmap ini, jadi heatmap ini adalah representasi visual data di mana nilai-nilai dalam matriks akan dipresentasikan oleh warna dengan cara efektif. Dan untuk memvisualisasikan data multidimensi ini, di mana nilai setiap sel dalam matriks diwakili oleh warna yang sesuai. Untuk representasi warna, setiap sel dalam matriks direpresentasikan oleh warna-warna tertentu. Biasanya warna yang lebih terang menunjukkan nilai yang lebih tinggi, sedangkan warna yang lebih gelap menunjukkan nilai yang lebih rendah. Langsung saja kita masuk ke dalam codingannya. Untuk di sini kita pertama mengambil data dulu dari Excel yang sudah disediakan sebelumnya. Terus kemudian kita mengambil data dari kolom-kolom yang akan dijadikan heatmap-nya. Nanti data-data yang diambil kurang lebih adalah total motor, total mobil, bus truk, headway, gap, kecepatan, dan okupasi. Untuk di generate heatmap-nya kita menggunakan library yang sudah disediakan oleh Python yang tinggal dipanggil. Oke, bisa langsung dikebawahin. Real. Ya, ini adalah gambaran dari heatmap korelasi matriksnya. Di sini bisa ditunjukkan warna merah adalah warna yang paling data yang paling paling banyak lah. Ini mau langsung dilanjut lagi guys atau mau dijelasin lagi? Ipal. Lanjut. Ipal. Lanjut kemana regresi nih? Cek guys. Lanjut ke regresi. Lanjut ke bawahnya, lanjut ke bawah ya. Gue langsung jelasin regresi juga nih. Ya. Oh yes. Ya untuk kalau sebentar guys.
Ya guys, untuk mana ya dulu guys? Oke, regresi linear. Nah, untuk di regresi linear ini jadi metode regresi linear ini adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu atau lebih variabel independen dengan variabel dependen yang lainnya. Tujuannya itu adalah untuk memahami dan memprediksi bagaimana variabel dependen akan berubah ketika variabel independen berubah. Ya, boleh agak ke bawahin, Ril. Nopal, Ya, untuk apa? Fajri. Fajri, jelasin Jri itunya, codingannya. Baik, mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit bagian regresi linear. Dari mulai kan kita kan di sini ada mulai melakukan import data, habis itu mulai dari sini kita mulai mengambil data, habis itu membuat pembuatan subplot. Nah, di sini ada juga untuk pemilihan pasangan variabel untuk regresi. Nah, di situ juga kita akan mendefinisikan kolom untuk scatter plotnya dulu, karena di regresi linear ini dia juga masih melibatkan scatter plot. Nah, habis itu dari situ ini ada mulai occupancy, heatway, habis itu juga ada average speed, ada 85 p-speed, habis itu gap, sama ada nama jalan. Nah, dari situ baru kita masuk ke bagian ubah semua warna menjadi warna yang sama. Jadi kalau warnanya itu tuh warnanya nanti bakalan dibuat di scatter plot itu warna biru. Nah, habis itu di sini ada buat titik menjadi lebih kecil. Habis itu ada perulangan dengan baris dan kolom untuk membuat scatter plot. Nah, habis itu di sini udah ada perulangannya dari mulai for i variable sama for j variable. Ini kan perulangannya. If ini nih baru di sini mulai dilakukan regresi linear. Habis itu juga ada ekstrak parameter regresi dan baru masuk ke bagian plot scatter plot dengan regresi linear. Nah, habis itu baru ini ada model try sama except. Jadi kalau misalnya ada kesalahan nanti dia bakal masuk ke accept, tapi kalau misalnya berhasil nanti dijalankannya di bagian try. Nah, habis itu setelah udah perulangan itu baru kita akan melakukan output di sini di bagian atur tampilan. Nah, di sini baru mulai PLT tag layout, habis itu baru show. Nah, bisa dilihat di sini adalah output dari regresi linearnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian scatter plot. Scatter plot adalah grafik dua dimensi yang menunjukkan hubungan antara dua variabel. Setiap titik pada scatter plot mewakili satu observasi dengan sumbu X, dan Y merepresentasikan antara dua variabel X yang diukur dengan variabel yang diukur. Habis itu, scatter plot berguna untuk melihat pola atau korelasi antara variabel-variabel tersebut. Nah, bisa dilihat dari sini scatter plot. Scatter plot itu ada mulai dari import data, import numpy, ini import, pokoknya bagian import-importan gini. Habis itu ada bagian ambil data. Habis itu ada subplotnya juga di sini untuk mengatur ukurannya juga di sini sama tampilannya nanti. Di situ ada mulai definisikan kolom untuk scatter plot. Nah, masuk di sini kita mulai bagian ke ubah semua warna scatter plot untuk menjadi warna yang sama. Jadi kayak output mereka bakalan sama semua warnanya gitu, bagian titik-titiknya itu warna biru. Nah, sini juga ada membuat ukuran titiknya juga menjadi lebih kecil. Habis itu ada juga perulangan dengan baris dan kolom untuk membuat scatter plot dari mulai for i in range-nya tadi ditentukan dari kolom sama baris yang tadi gitu. Nah, ini juga ada perhitungannya di sini. Habis itu jika indeks lebih kecil daripada total scatter column, ini akan dijalankan gitu loh. Dari mulai menghilangkan label, habis itu dari mulai menjalankan scatter plotnya, habis itu set X label sama Y labelnya, habis itu di sini juga ada menghilangkan label sumbu X, habis itu menghilangkan sumbu Y. Nah, untuk membuat outputnya, untuk menunjukkan outputnya itu akan masuk ke bagian atur tampilan. Dan berikut adalah output dari scatter plot yang sudah kita buat codingannya tadi. Baik, untuk scatter plot itu saja. Kita akan melanjutkan ke bagian operasi yang akan dijelaskan oleh saudara Noval. Kepada saudara Noval, saya silakan. Ya, terima kasih kepada Fajri. Selanjutnya akan saya jelaskan lagi untuk uji hipotetis ini. Metode ini digunakan untuk membuat keputusan
atau referensi tentang parameter dari suatu populasi berdasarkan sampel data yang telah diperoleh. Tujuan utama dari uji hipotesis ini adalah untuk menguji klaim dan pernyataan yang diajukan terhadap populasi dengan memanfaatkan informasi yang terkandung dalam sampel yang diambil dari populasi tersebut. Langkah-langkah umum yang dalam melakukan uji hipotesis statik ini adalah sebagai berikut. Pertama adalah penyusunan hipotesis, kedua pemilihan tingkat signifikan, ketiga pemilihan metode uji statistik, keempat pengumpulan data, dan yang kelima adalah perhitungan statistik. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Ya, untuk dari codingannya di sini, yang pertama yang seperti biasa mengambil data dulu, dan kemudian kita memanggil fungsi dari kolom mengambil dari fungsi kolom regresi untuk menentukan nomor dalam kolomnya, dan yang kedua adalah pembuatan tabel. Di sini dalam pembuatan field table ada variabel X dan variabel Y yang nanti akan digunakan dalam iterasi selanjutnya. Dan yang ini adalah ada mengambil field hipotesis yang nanti akan digunakan untuk mengeluarkan hasil data hipotetis dan juga tabel-tabel selanjutnya. Untuk iterasi untuk setiap pasangan ini di sini kita menggunakan perulangan for yang nantinya digunakan untuk kebelit guys. Nah, di sini nanti variabel looping ini digunakan untuk menyimpan hasil regresi variabel X dan variabel Y. Yang kedua di line ekstrak parameter regrensi. Nah, di sini sebentar guys. Kebelit guys. Dari bulannya mana sih? Ekstra parameter regrensi. Nah, untuk ekstra parameter regrensinya, p-value-nya diambil dari proses regrensi linear pada codingan sebelumnya. Dan kemudian dari hasil ekstra parameter regrensi ini, nantinya kita dapat menentukan hasil hipotetis otomatis yang codingannya kurang lebih seperti ini. Jika p-value-nya lebih besar dari lebih kurang dari 0,0
Halo, Aril. Dadah. Aduh guys, sorry guys. Jadi maaf, saya lanjutkan lagi. Jadi untuk dari hasil ekstra parameter regrensinya kita dapat menentukan hasil hipotesis secara otomatis. Yang pertama, jika si p-value-nya ini lebih kecil dari 0,05, maka hipotesisnya itu akan menghasilkan tidak ada hubungan dan conclusion-nya adalah tolak. Jika sebaliknya hipotesisnya tidak ada hubungan dan gagal menolak. Untuk barisan-barisan bawahnya yang codingannya dapat dilihat itu adalah untuk bentuk yang nantinya akan dijadikan table. Boleh dikebawahin, Ril? Dikebawahin lagi, Ril. Dikit lagi. Nah, ini merupakan hasil dari codingan hipotetis yang ada di atas. Kurang lebih keluaran outputannya seperti ini. Ya, selanjutnya saya kembalikan lagi ke Saudara Nopal. Baik, terima kasih. Tidak terasa kita udah sampai di bagian akhir. Mungkin hanya segini yang cukup kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Ya, selamat malam.